Ibuku memang pantas jadi putri konglomerat villa ini, kelihatan bagus ya. Kenapa tiba-tiba pusing berputar? Mau pingsan. Ini bukan hamil di luar nikah. Kakak yang tidak sopan. Aku tidak sopan. Asal hari ini kerja 1 hari lagi uang sekolah sudah cukup. Tuan anggur Anda. Ambil giok ini, beri aku penawar racun, aku pasti bertanggung jawab padamu. Lepaskan aku, Tuan, apa yang kamu bicarakan? Jangan. Masih berdalih, kalau kamu tidak pergi main-main, anak dalam perut itu dari mana? Hamil sendiri. Situasi apa ini? Ibuku bukankah putri konglomerat? Kenapa diperlakukan begini? Kakak, meskipun kamu putri kandung orang tua, sedangkan aku hanyalah yang disebut orang putri palsu yang merebut tempat. Apa? Ternyata ibuku baru ditemukan kembali putri kandung yang malang. Raja Iblis sialan berani mempermainkanku. Lihat, aku hancurkan istanamu. Aduh, setelah reinkarnasi, tidak bisa kembali. Tapi kamu main-main begini sudah membuat malu orang tua habis. Hei, ini kan ibuku. Berani macam-macam sama orang yang aku mau lindungi, kamu mati. Suara apa tadi? Kamu lihat apa? Hei, bangun. Aduh, An-An, kamu gimana? Bu, kepalaku sakit banget. An-An, kamu berdarah banyak? Jangan bikin ibu takut, ya? Hihi, biar kamu sombong. Seru. Gu Qiaonian, kamu gila? Baru masuk rumah, berani mukul adikmu? Besok-besok apa kamu berani mukul aku juga? Bukan aku yang lakuin. Kami semua lihat sendiri kamu mukul. Kamu pikir kami buta? Aduh, kamu ngomong banyak sama dia ngapain sih? Cepat antar Mengan ke rumah sakit. Nanti pulang, aku urus kamu. Mama, kamu bengong apa? Baru balik ke keluarga kaya, yang lain belum ada. Kalau nggak manfaatkan kesempatan ini, nikmati aja. Siapa yang ngomong? Ya aku dong, putri kesayanganmu. Ini bayinya yang ngomong. Iya, aku. Lalu, baru yang tadi itu, juga kamu yang lakuin. Memangnya, lihat ibu sendiri diganggu orang, siapa yang tahan? Apalagi, aku susah payah lahir di keluarga kaya, masa harus begini aja terus diusir? Tapi, ini bukannya lebih gampang bikin diusir? Ayolah, Mama, kamu yang asli putri. Ini rumahmu, kamu takut apa sih? Tapi, aku putri asli yang enggak disayang. Ya udah, Ma. Yang penting sekarang isi perut. Makan, aku mau makan. Bayinya mau kelaparan. Maaf, sayang, aku lihat apa yang bisa dimakan. Tante, perutku lapar. Kamu bisa nggak bantu aku masakin? Cih, kamu bikin Nona masuk rumah sakit? Kamu masih minta makan? Mau makan? Masak sendiri. Seumur hidup belum pernah lihat bahan makanan semahal ini. Lihat penampilanmu yang miskin. Berani-beraninya. Pembantu aja berani macam-macam sama ibuku. Cari pukul. Piring ini
Harganya puluhan ribu, kamu gila ya? Aduh, kamu berani memecahkan piring kesayangan ibu? Piring kesayangan ibu kamu gila ya? Siapa bilang peralatan makan ini? Aku yang memecahkannya. Barang-barang ini, semua di bawah pengawasanmu. Coba tebak, orang tuaku akan mengira siapa yang melakukannya. Kamu, Aku dari keluarga Gu, tidak kekurangan uang puluhan ribu, tapi kamu mampu membayarnya atau tidak, itu aku tidak tahu. Seorang pembantu berani mengatur-ngatur Nona, kamu pikir kamu tuan rumah? jangan. Kalau kamu bekerja dengan baik, aku bisa pertimbangkan tidak memberitahu orang tua. Kalau tidak, Aduh, Nona, aku mohon jangan pecahkan lagi. Aku masak, apa tidak boleh? Aku masak, aku mohon jangan pecahkan. 10 menit. Baik. Pengiriman 1 lawan 1, pesanan siapa? Datang, punyaku. Aduh, datangnya cepat juga. Terima kasih. Semoga hari Anda menyenangkan. Nona besar sup bergizi, Anda juga sudah sampai. Silakan dinikmati. Terima kasih. Kau tahu diri, Mama. Kalau sudah kenyang, mandi air hangat, lalu ganti baju yang bagus. Kita ke rumah sakit lihat wanita itu. Ini tidak baik, kan? Lagi pula aku yang memasukkannya ke rumah sakit. Serang duluan lebih kuat, yang terlambat akan celaka. Kalau tidak mau diusir dari rumah, kita harus menyerang duluan. Gu Meng'an begitu bermusuhan denganku, kalau tidak melakukan apa-apa, pasti aku akan diusir. Aku bisa tahan menderita, tapi tidak boleh membuat bayi ikut aku hidup susah. Baik, aku dengar kata sayang. Ayo, sayang. Manis sekali. Aduh, mama kepalaku mulai sakit lagi. Kamu bilang, bagaimana kakak bisa sekejam ini memukulku dengan kejam seperti ini? Lihat, kamu memukul adikmu sampai begini. Kamu masih berani datang? Aduh, aku ini cepat marah. Ayah, ibu maaf, aku tidak sengaja memukul adik. Waktu kecil aku sering dibully. Mereka bilang aku anak liar tanpa ayah dan ibu. Tadi aku dengar perkataan adik. Terlalu emosi jadi refleks melakukan hal impulsif. Aku minta maaf sama adik. Adik, bisakah kamu memaafkanku? Wah, ibuku ternyata seorang manipulator ulung. Kata-kata itu membuat kakek dan nenek terdiam tidak bisa berkata-kata. Keren. Sebenarnya keluarga Gu juga yang bersalah padamu. Dulu tidak sengaja kehilanganmu, membuatmu menderita selama ini. Sudahlah, untung luka adikmu tidak parah. Anggap saja masalah ini selesai. Ayah, kalau lukaku ini, Meng'an kakakmu juga tidak sengaja. Kita semua keluarga, jangan dipermasalahkan. aduh, tapi ayah. Terima kasih, ayah. Perempuan tidak beradab. Berani-beraninya memukul adikku sampai begini. Kamu cari mati. Ibu, hati-hati. Berani-beraninya menghindar. Kamu pikir setelah masuk keluarga Gu kamu jadi putri keluarga Gu yang berharga? Aku bilang ya, aku tidak mengakui kamu sebagai adik. Kalau berani ganggu Meng'an lagi, jangan salahkan aku tidak sopan. Nak, Chen Feng, Besar sekali mulutmu. Mau bikin ibuku malu? Biarkan aku kasih tahu rasanya kehilangan keturunan. Gu Qiaonian, kamu gila? Ayah, maaf. Kakak mau memukulku. Aku kambuh lagi. Aku sangat ketakutan. Kamu. Pukul saja aku. Kamu. Dokter, cepat tolong. kamu ini. Tuan Gu, selama pemeriksaan, kami menemukan putra Anda memiliki kondisi khusus. Rumah sakit melindungi privasi pasien. Kami tidak bisa memberitahukannya. Hasilnya, biarkan pasien sendiri yang melihatnya.
Ya Tuhan kakak, ternyata kamu terkena penyakit seperti ini. Apa? Maaf, kak, aku juga tidak tahu. Satu tendangan bisa membuatmu sakit. Mulut ibu benar-benar pedas. Keluarga Gu ini benar-benar akan putus keturunan. Kecilkan suaramu. Kamu takut orang lain tidak tahu aib keluarga Gu kita? Aduh, nak, kamu ini kenapa bisa begini? Aduh, Pa, aku, Diam. Sial, keluarga ini. Kenapa punya anak durhaka sepertimu? Kamu mau bikin keluarga Gu putus keturunan? Pa, dengarkan penjelasanku, Pa. Pa, Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana kamu bisa kena penyakit ini. Mulai hari ini, kartu dan semua pengeluaranmu dihentikan. Kamu dirawat di rumah sakit dengan baik. Jangan keluar dari ruang rawat satu langkah pun. jangan, Pa. Jaga dia baik-baik. Baik, Pa. Kamu, Nyenyenye, dasar orang penuh keburukan. Kamu berani pukul ibuku? Pantasan. Pa. cepat duduk, cepat duduk. Ayo, Ma. Sial, perempuan ini benar-benar aneh. Kakak laki-laki langsung dikurung begini, jadi aku kehilangan satu pembantu. Ma, karena kakak perempuan sudah pulang, biarkan dia tidur di kamar tidur. Aku akan tidur di gudang. Semua milik keluarga Gu ini seharusnya miliknya. Aku tidak berhak. Aduh, Meng An, kamu ngomong apa sih? Kamu selalu jadi kesayangan ibu. Kamu baru keluar rumah sakit. Masa tinggal di gudang? Tidur saja di kamarmu sendiri. Kiao Nian, kamu tinggal di gudang. Seorang putri palsu, mau seenaknya di atas ibuku? Semena-mena? Lihat bagaimana aku membuatmu gagal dan malah rugi. Kalau begitu, terima kasih, adek. Hati-hati di jalan. Kamu mau melawan kehendakku? Ibu, aku lihat adik terluka, takut kedinginan. Jendelanya besar sekali. Kalau dia kedinginan, gimana dong? Aku sendiri yang pindah ke sini. Aku semua demi kebaikannya. Kamu, Kenapa? Adik tidak mau. tidak. Gudang bagus. Aku tinggal di gudang aja. Ya? Menger. Mengan. Yeay, aku dan ibu punya ranjang besar mewah. Terima kasih, sayang. Ibu dilindungi lagi sama kamu. Aduh, kita ini apa hubungannya? Sayang, kamu tahu siapa ayahmu? Namanya siapa? Ma, dia suamimu. Kamu tanya aku. Jangan. Hari itu terlalu mendadak. Aku tidak lihat jelas. Tapi, satu-satunya petunjuk sekarang adalah giok ini. Ibu benar-benar nggak bisa diandalkan. Masih harus andalkan aku. Ayahku kaya banget. Namanya... Siapa ya? Gawat, setelah jadi bayi, ingatanku jelek banget. Nggak bisa ingat sama sekali. Ke nama ayahku. Aduh, gimana dong? Sudah, sayang. Jangan khawatir, sayang. Ibu nggak mau tahu lagi. Ini semua gara-gara tubuh ini. Tunggu aku lebih besar nanti. Tapi mama jangan khawatir. Papa mungkin akan datang mencari kita sendiri. Ya, aku percaya padamu, sayang. Apakah orangnya sudah ditemukan? Belum, sedang melakukan pencarian secara menyeluruh.
Kamu sebenarnya di mana sih? Makan saja harus ditunggu seluruh keluarga. Tidak punya sopan santun? Kakak, aku dan papa mama dari jam 6 menunggumu sampai sekarang. Perut sudah keroncongan, sampai tidak berani menyentuh sumpit duluan. Takut kalau kamu datang, melihat kami makan duluan jadi marah. Mama tidak boleh kalah. Bukankah adik bilang padaku makan malam baru mulai jam 8? Papa mama, maaf. Adik pasti terluka, otaknya rusak sampai bilang waktu yang salah padaku. Kalian jangan salahkan dia. Kamu bilang siapa yang otaknya rusak? Kamu. Sudah, ayo makan. Yeay, Mama menang. Gu Qiaonian, jangan sombong. Aku pasti akan membuatmu tahu siapa orang yang paling disayang papa mama. Papa mama, kakak pulang itu hal baik, kita harus menyambutnya. Tapi kakak, kabar hamil di luar nikah tersebar, pasti akan mempengaruhi nama baik keluarga Gu kita. Sekarang ini sedang dalam masa kritis perjodohan dengan keluarga Lu. Menurutmu, apakah keluarga Lu akan membatalkan pertunangan karena ini? Oh, aku sih tidak apa-apa. Hanya saja sekarang papa bisnisnya mengalami kesulitan, kalau tidak jadi menikah dengan keluarga Lu, aku khawatir akan ada masalah besar. Gadis palsu ini mau cari masalah apa lagi dengan mamaku? Qiaonian, kamu sebelumnya banyak menderita. Papa mama minta maaf padamu. Soal kamu memukul orang, bisa kami maafkan. Tapi, adikmu benar. Sekarang ini masa kritis keluarga Gu. Nama baik tidak boleh tercoreng sedikit pun. Bayi di perutmu tidak boleh dipertahankan. Ibumu hari ini kebetulan ada waktu. Ayo kita selesaikan ini. Aduh, kali ini sasaranku. Gugurkan anak itu. Aku tidak setuju. Ayah, ini tidak ada hubungannya dengan anak. Bayi itu tidak bersalah. Bapak tidak boleh menyakitinya. Kamu belum menikah sudah hamil. Ini membuat orang luar bagaimana melihat keluarga Gu kita. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak itu. Keluarga Gu kita tidak boleh menerima anak haram yang tidak diketahui ayahnya. Dia bukan anak haram. Ayahnya adalah... Aku bukan anak haram. Ayahku super kaya. Namanya, siapa namanya ya? Aduh, otak beku. Cepat ingat. Apa sih? Kakak, kamu jangan-jangan di jalanan sembarangan cari cowok buat anak, kan? Bagaimana aku bisa melahirkan anak perempuan yang tidak sopan sepertimu? Sudah. Aku tidak peduli bagaimana kelakuanmu dulu. Tapi sekarang kamu kembali harus mematuhi aturan keluarga Gu. Adikmu sebentar lagi akan menikah dengan keluarga Lu. Jika kamu ingin tinggal di keluarga Gu, anak ini harus digugurkan. Benar. Aku tidak mau. Kakek ini serius ya? Aku sudah menghancurkan istana neraka, baru bisa masuk ke keluarga kaya raya ini. Aku tidak bisa kehilangan ini begitu saja. Kakak, ayah dan ibu juga bermaksud baik. Kamu bekerja samalah, gugurkan anak ini. Anak ini milikku. Kalian tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kurang ajar. Mengingat kamu menderita sejak kecil di luar, aku terus memaafkan bertahun-tahun. Belum ada yang berani membalik meja di depanku. Orang, tangkap dia dan bawa ke rumah sakit. Siap. Lepaskan aku. Kalian lepaskan aku. Kakak, kamu patuhlah. Mata ditutup lalu dibuka, anak di perutmu akan tenang. Mau menghabisiku? Tidak mungkin. Kalian semua tidak berguna. Bagaimana bahkan seorang ibu hamil saja tidak bisa diatasi. Mengan kamu gimana? Ibu? Kamu kenapa kamu pukul aku lagi? Coba siapa yang berani sentuh aku? Dasar anak durhaka. Kalian cepat bangun dan serahkan dia padaku. Ibu? Aduh. Aduh Meng An, gimana? Sakit enggak? Kalau memang nggak bisa, ya udah. Kalau Gu Qiaonian terus bikin ribut, keluarga Gu bisa hancur karenanya. Nggak bisa ibu. Ayah kalian nggak merasa aneh? Kakak seorang ibu hamil. Kok bisa sekuat itu? Di perutnya. Pasti monster. Setelah dia melahirkan, dia akan bunuh kita semua. Ini gimana dong? Tapi kekuatannya yang besar itu kami juga nggak bisa ngatasin. Aku punya ide.
Yao Nian, maaf ya, kemarin ibu terlalu emosi. Nggak seharusnya lakuin itu. Ayo, minum sup ayam. Ini ibu masak sendiri. Kamu sekarang sangat butuh nutrisi. Kalian gak maksa aku gugurin kandungan? Ibu dan ayah sudah sadar. Bagaimanapun ini darah daging keluarga gue. Selama bertahun-tahun kamu menderita, akhirnya kembali. Kami nggak seharusnya maksa kamu. Mulai hari ini tenang, jaga kandungan. Anak lebih banyak kami mampu biayain. Iya, Beneran? Kalian sebaik itu? ayo. Coba cicipi sup, ayamnya dingin nanti, nggak enak. Nggak pernah ada yang kasih aku paha ayam. Ternyata ibu dan ayah masih peduli sama aku. Makasih, ibu. Jangan sungkan sama ibu, cepat minum. Ada yang nggak beres. Sebenarnya masalahnya di mana? Awas ibu, jangan minum supnya, ada racun. Perutku. Kalian racuni supnya. Kamu putri keluarga gue harus jaga kepentingan besar. Yang di perutmu anak haram, nggak seharusnya hidup. Kamu. Sakit sekali, Mama. Apa aku mau mati? Yao Nian, kamu jangan salahkan papa dan mama yang tega. Ini semua demi kebaikanmu. Ah, sabar saja, nanti juga lewat. Tak, orang terkaya, Lucian, sebentar lagi datang melamar. Perutmu ini pasti ketahuan nanti. Demi nama baik keluarga gu, ya, kamu terpaksalah. Orang terkaya Lucian. Itu papa. Ma, cepat bilang sama mereka. Lucian itu papaku. Kalau mereka berani macam-macam sama kamu, papa pasti tidak akan melepaskan mereka. Sayang. Mama, sayang, aku tidak enak badan. Sayang. Papa, Mama. Kalian jangan pukul bayi ini. Papanya adalah Lu. Lu. Pak Lu, posisinya sudah ketemu, tidak jauh dari sini. Di sebuah klinik swasta. Klinik. Cepat ke sana. Cepat. Ya? Bayi sudah tidak ada detak jantung. Siapkan operasi kuret. Tidak. Jangan sakiti anakku. Nona Gu, tenanglah. Kami sudah diagnosis bayimu, mengandung gen super jantan, sekarang sudah mati dalam kandungan, harus segera dilakukan kuret, kalau tidak, nyawamu terancam. Tidak mungkin, bayiku baik-baik saja. Sayang, kenapa aku tidak dengar suara bayiku? Sayang, jangan bikin mama takut. Mama. Bayiku masih hidup. Kabar baik, masih hidup. Kabar buruk, hampir mati. Bayi sudah tidak ada detak jantung. Kalau ditunda, kamu yang rugi, pegang dia. Habis. Dokter kejam ini, begitu disuntik, aku pasti tewas. Bayangkan, aku Mowan yang gagah, sekarang harus mati, penghinaan besar, raja yang tua, nanti setelah aku mati, pasti aku turun dan robek-robek kamu. Siapa berani macam-macam sama anakku? Sayang. Kamu sudah banyak menderita. kok baru datang? Aku tidak bisa mendengar suara bayi kita lagi. Kamu sedang hamil, jangan terlalu emosi dulu. Ini semua salahku. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu. Kamu mau apa? Janin mati di perut ibu itu. Dibu, harus segera dikeluarkan. Kalau tidak, nyawanya terancam. Pergi. Antar dia ke rumah sakit Lu. Cepat. Sayang, bertahanlah. Siapa orang itu? Ayah, lihat, kalian ini. Ini, Kamu siapa? Berani campur urusan keluarga gue? Oh, kamu itu yang pria liar, kan? Seorang sampah. Berani juga urus-urusan keluarga gu? Kamu cari mati? Hei, kamu. Kamu berani pukul aku? Besar sekali mulutmu. Aku ingin lihat keluarga Gu. Bagaimana bisa membuatku, Lucian, mati? Lucian, kamu adalah orang terkaya. Lucian, suami. Yang mereka bawa. Benar-benar lambang keluarga Lu. Orang terkaya. Kalian, bersiaplah untuk dihajar oleh keluarga Lu. Ayo. hei, jangan. Hei.
Aduh, Ini benar-benar berakhir. Dokter, kumohon, tolong selamatkan bayiku. Bu, saat masuk rumah sakit tadi, janin sudah tidak memiliki detak jantung. Kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Kenapa belum ada reaksi? Kami sudah menggunakan obat penstabil kehamilan khas rumah sakit Lu. Kalau ini tidak berhasil, maka benar-benar tidak bisa. Sayang, ibu minta maaf padamu. Ibu seharusnya tidak minum sup ayam beracun yang mereka berikan. Ibu bodoh. Ibu dungu. Bukan salahmu. Yang pantas mati adalah orang lain. Sayang, Racun yang tidak enak ini akhirnya terserap semua. Berani meracuni aku, iblis sakti? Belum dengar kalau iblis dan racun itu bersaudara? Aku, bayi sakti, sudah pulih total. itu bayinya. Bayinya masih hidup. Bayinya masih hidup. Ayah jahat, datangnya telat banget. Rasakan tendangan bayi. Dia benar-benar bergerak. Ibu jangan takut, dengan perlindungan ayah keluargaku, pasti tidak berani macam-macam lagi sama kita ibu dan anak. Padahal, sudah dinyatakan berhenti detak jantung, semua tanda vital bayinya tiba-tiba kembali normal dan sangat bersemangat. Ini benar-benar keajaiban. Sayang, syukurlah kamu tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak tahu bagaimana bisa terus hidup. Mana mungkin aku, bayi sakti, mati sembarangan. Kemampuanku besar sekali. Untuk menghindari hal tak terduga lagi. Mulai hari ini kamu pindah ke rumah Lu untuk hamil. Perawat dan makanan di rumah Lu adalah yang terbaik. Ore, akhirnya pulang ke rumah sendiri. Tidak perlu lagi numpang di rumah orang dan lihat muka masam keluargaku. Baik. Selamat datang, Tuan Muda dan Nona Gu. Tidak usah sungkan. Wah, ini baru namanya keluarga kaya raya. Dibandingkan dengan sini, villa kecil keluargaku itu tidak sebanding. kamu yang mengandung anak Xian. Halo, kakek Lu, nama saya Gu Qiaonian. Gadis kecil, cantik sekali. Dengan Xianku cocok banget. Ayo, jangan berdiri aja. Cepat duduk. Pantas saja dia kakek buyutku, punya selera. Bagus, Afu. Tuan, Pertama kali datang ke rumah lu kakek, kasih kamu hadiah kecil. Tidak, aku tidak bisa terima ini. Wah, pantas saja keluarga Lu, orang terkaya di lingkaran Beijing, menyebut gelang giok hijau kerajaan senilai puluhan juta sebagai hadiah kecil, Bu. Cepat terima. Ini terlalu mahal. Terimalah, kalau tidak, kakek tidak bisa tidur malam ini. Ini adalah sedikit tanda kasih dari orang tua. Kalau kamu menolak, kakek akan marah. Terima kasih, kakek. Tentang masalahmu di keluargaku, aku sudah dengar. Mereka tidak mengakuimu. Keluarga lu mengakuimu. Kamu tenang saja. Aku sudah menyebarkan undangan, mengumumkan ke seluruh lingkaran Beijing. Kamu adalah menantu resmi keluarga lu. Mulai sekarang, mereka tidak akan berani meremehkanmu sedikit pun. Wah, dengan adanya pesta ini, ibuku akan berbeda dari sebelumnya. Pesta. Kenapa? Apa kamu punya kekhawatiran? Untuk menghadiri pesta, pasti perlu gaun, kan? Aku tidak punya. Kakek kaget setengah mati. Kukira masalah besar. Kamu tenang, kakek akan mengurusnya. Fu, Tuan, model baru yang kusiapkan gaun dan perhiasan. Sekarang bawa masuk. baik. Gaun untuk Nona Gu, perhiasan dan aksesoris sudah sampai, silakan lihat. Kamu pilih pelan-pelan. Keluarga lu kita banyak. Ya Tuhan kakek buyut, kemewahan ini luar biasa. Ini terlalu banyak. Tidak banyak. Mulai sekarang setiap minggu aku akan menyuruh mereka mengirimkan untukmu sekali. Kamu pilih saja. Harus banyak, jangan sedikit. Kalau tidak, kamu tidak akan lolos dari kakek. Pilihlah, kalau kamu tidak suka ini, batch berikutnya akan segera dikirim, nanti seluruh ruang tamu akan penuh sesak. Sayang, apa ini bukan mimpi?
Ini terlalu bahagia. Ini baru kehidupan yang layak kita jalani. Ibuku memang harus dimanjakan semua orang. Qiaonian, orang tua datang menemuimu. Siapa itu? Berani ribut di depan pintu keluarga Lu. Tuan adalah orang dari keluarga Gu. Mereka datang mencari Nona Gu. Tahu kalau ayahku orang terkaya, datang untuk menjilat ya, sekelompok orang matre. Mereka berani datang ke sini? Kamu mau menemuinya? Kalau tidak mau, suruh mereka pergi. Ma, lihat keluarga aneh ini. Apalagi yang bisa mereka omongin? Temui saja. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Suruh mereka masuk. Akulah menantu yang ditunjuk keluarga Lu. Kekayaan dan kemewahan ini seharusnya milikku. Tuan Lu, keluarga kita benar-benar memiliki jodoh. Tidak menyangka Qiaonian kita ternyata hamil anak Pak Lu. Ini bisa dianggap sebagai kisah indah. Aku bilang Qiaonian itu pembawa keberuntungan. Menemukanmu kembali. Itu yang aku dan ayahmu lakukan. Keputusan yang paling tepat. Omong kosong. Kapan kamu pernah bilang begitu? Apa yang kalian keluarga Gu lakukan? Kira aku tidak tahu? Kali ini kalau bukan Xian datang tepat waktu, kisah indah ini akan berubah menjadi pembunuhan. Kakek buyut, bagus. Untuk orang seperti ini, tidak perlu sopan. Salah paham. Semua salah paham. Betul-betul. Ada apa? Langsung saja bicara. Qiaonian, kamu dan Pak Lu memiliki jodoh. Maka perjodohan dua keluarga kita, tentu saja harus diganti denganmu. Kamu bisa hamil dan tinggal di keluarga Lu. Tapi pesta pengakuan keluarga ini, kita harus mengadakannya. Tidak boleh membuatmu menderita. Untuk Qiaonian, kamu nanti adalah putri resmi keluarga Gu. Daftar maharmu sejak kamu lahir. Ayah sudah mulai menyiapkannya untukmu. Pasti nomor 1 di Haicheng. Ini kok beda dengan yang di rumah. Yang dibicarakan berbeda. Ayah, bukankah itu maharku? Ngapain rebutan dengan kakakmu? Milikmu. Ayah akan menyiapkan lagi untukmu. Asalkan putriku, berita hamil anak keluarga Lu, tersebar, bahkan tiduran pun bisa, mendapatkan keuntungan besar. Nanti, Meng An mau mahar sebanyak apapun ada. Kok bisa? Kenapa begitu, Gu? Qiaonian kembali langsung merebut semuanya dariku? Bukankah dia hanya mengandalkan janin di perutnya untuk naik status? Aku tidak akan mengizinkan si jalang ini merendahkanku. Kakak, aku lagi bingung. Barang-barang keluarga Gu memang sudah milikmu. Akhir-akhir ini aku sering membuatmu marah. Aku minta maaf padamu, ini sebagai permintaan maaf, semoga kamu bisa memaafkan. Hei, Nantu. Nian. Mama, Hei, Papa Mama cepat bantu aku. untung aku cepat bereaksi. Kakak kenapa tiba-tiba memukulku? Setidaknya kita bersaudara, apa salahku padamu? Gu Meng An ingin menyakiti bayiku. Aku tidak akan diam saja. Saudari tadi sikumu saat kau dorong ke perutku, kenapa tidak bilang kita saudari? Aku tidak hanya menendangmu, aku juga menamparmu, ya. Tamparan ini karena hatimu tidak baik berulang kali menyakiti bayiku. Gu Qiaonian, kau gila. Tamparan kedua karena kau merebut tempat orang lain dan malah menyalahkan orang lain. Kau. Tamparan ketiga karena kau tidak mau bertobat, sampai sekarang masih pura-pura kasihan untuk mencari simpati Gu Meng An. Tamparan ini, ingat baik-baik, jika berani macam-macam lagi, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Benar saja, kelinci kecil yang terdesak juga bisa menggigit. Wah, ibuku jadi on fire. Gila, Gu Qiaonian itu gila. Papa Mama cepat tolong aku. Aduh, tidak apa-apa kan? Qiaonian, apa yang kau lakukan? Kita semua satu keluarga, kenapa tidak bicara baik-baik? Gu Meng An menginjak di atas kepalaku. Kenapa kalian tidak bilang satu keluarga? Sekarang terlambat, sikap baik kalian sekarang hanya untuk memanfaatkanku untuk mendekati keluarga Lu. Aku tidak punya kalian yang orang tua munafik dan materialistis. Mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apapun. Selamat jalan, tidak usah diantar. Hei, Qiaonian. Tidak dengar apa yang dikatakan Nyonya muda? Usir mereka keluar. Jangan ganggu menantu perempuanku yang sedang menjaga kandungan. Mama hebat, orang jahat sudah diusir ya. Yeay, Orang, usir mereka keluar. Pergi. Keluar, jangan tarik aku. Qiaonian, Jangan tarik aku. Kakek, tadi aku terlalu emosi. Tidak membuat kalian kaget, kan? Hehe, tidak apa-apa. Wanita hamil mah, emosinya agak besar.
Itu wajar nenekmu. Saat mengandung ayahnya, Xian kakek juga sering dipukul. Jangan begini lagi ke depannya. Aku yang terlalu kasar, dia pasti sangat membenciku. Sakit? Kedepannya kalau mau pukul orang, suruh orang lain saja. Kamu terlalu emosi tadi, aku suruh dokter pribadi memeriksamu. Tidak perlu, aku benar-benar baik-baik saja Tuan Lu, jangan terlalu khawatir. Tuan Lu. Pertama kalinya aku merasa panggilan ini begitu tidak enak didengar. Kamu adalah ibu dari anak ini, panggil aku Xian saja. Dengan posisi kalian, memanggil Tuan Lu sudah tidak pantas. Coba panggil 2 kali, biar terbiasa lebih awal. Xian, Bagus. Papaku ini jelas-jelas tertarik Mama. Kamu tambah semangat. Kita berdua ibu dan anak. Buat dia tergila-gila. Hei, lepaskan. Kalian tahu siapa aku? Hei, Ma. Suami, kalian cepat bangun. Gak apa-apa kan? Aduh, menurutmu ini bagaimana dong? Kalau Gu Qiaonian, gadis itu, benar-benar putus hubungan dengan kita. Perusahaan kehilangan investasi. Lu, kita benar-benar habis. Aduh, kamu tanya aku tanya siapa? Benar-benar melahirkan anak durhaka. Kami sudah minta-minta lama, sedikit pun tidak memberi muka, hatinya lebih keras dari batu. Kenapa semua hal baik jatuh ke tangan Gu Qiaonian? Aku tidak terima. Kalau aku susah. Gu Qiaonian, kamu juga jangan berharap enak. Anak Gu Qiaonian, benar-benar Chao Xiong. Ma, Pak, aku punya cara untuk mengatasi Gu Qiaonian. Gawat. Semuanya berakhir. Bagaimana bisa Qiaonian hamil anak Lu Xian? Aduh, Mas, kita hampir membahayakan darah daging keluarga Lu. Anak dalam perut ibu hamil itu, meskipun bisa diselamatkan, tetapi tidak boleh dipertahankan. Apa? Anak tidak boleh dipertahankan? Apa maksudnya? Cepat katakan padaku. Maaf, ini privasi pasien. Aku bukan orang luar. Aku adiknya. Ayo, dokter, kamu tidak tahu, kakakku ini orangnya sangat keras kepala, dia tidak pernah bilang apa-apa pada kami, kamu bilang anak ini, kalau ada masalah, kami pasti akan menasihatinya kan? Tidak bisa karena ini merusak hidupnya. Kami sudah memeriksa gen janin, anak ini memiliki sindrom XYY, anak seperti ini jika lahir, sifatnya akan brutal dan sulit diatur seperti bom waktu merugikan diri sendiri dan orang lain. Sindrom XYY. Kalau benar, hari-hari baik, Gu Qiaonian akan berakhir. Kalau begitu, kirimkan hasil tesnya padaku. Oh, cepat ya. Asalkan besok di pesta keluarga Lu, kalian bekerja sama denganku dengan baik, biarkan aku menikah lagi ke keluarga Lu, dengan begitu aku bisa grup Gu kita mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Benarkah? Cara apa? Cepat katakan. Bagus sekali. Sekarang pendanaan perusahaan tidak perlu khawatir lagi. Menantu keluarga Lu, kan? Gu Qiaonian. Setinggi apa kamu dipuja sekarang, besok aku akan membuatmu jatuh sehancur itu. sayang, kamu bilang, apa ayah benar-benar sayang Mama? Mau tahu jawabannya? Wah, si kecil ini sudah nutup mata. Pasti nggak ngintip. Sayang, kamu. Sayang belum lahir, gimana tahu jawabannya? Lain kali kalau ada pertanyaan, tanya langsung ke orangnya. Hehe, malu. Nian, acara sebentar lagi dimulai. Kamu siap?
Aduh, Xian juga di sini. Kalian ini. Kakek, acara sebentar lagi dimulai. Kita nggak boleh telat. Ayo cepat. Baik. Jalan bareng. Jalan bareng. Ini panggung keluarga Lu. Kamu tuan rumah, bisa lakukan apapun yang kamu mau, jangan gugup. Para hadirin, selamat datang di acara keluarga Lu. Sebelum acara dimulai, saya umumkan 2 kabar gembira. Pertama, cucu saya, Lu Xian, dan putri keluarga Gu Qiaonian saling mencintai dan telah bertunangan. Tanggal pernikahan akan diumumkan nanti. Kedua, di perut Nian Nian ada cucu keberuntungan keluarga Lu. Anak ini adalah pewaris selanjutnya. Sebelum dia dewasa, saham akan dipegang Nian Nian. Katanya Gu Qiaonian ini baru ditemukan keluarga Gu, putri kandung, dari kecil besar di desa, nggak nyangka secantik ini. Beruntung sekali, anak di perutnya belum lahir, sudah ditunjuk jadi pewaris. Benar-benar ibu, karena anaknya. Wah, aku kaya raya. Nian Nian, ini adalah perjanjian warisan saham. Kamu tinggal tanda tangan di sini, maka akan langsung berlaku. Kakek, Anak keluarga Lu mewarisi harta keluarga Lu, sudah sewajarnya. Jangan takut, ada aku. Mama, cepat tanda tangan. Kekayaan sebesar ini jangan sampai terlewat. si mata duitan. Berhenti. Perjanjian transfer saham ini jangan ditandatangani. Berhenti. Perjanjian transfer saham ini jangan ditandatangani. Gu Meng'an, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lagi? Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup ya. Orang, sini. Xian, kamu tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Aku mengambil risiko besar untuk menemuimu semua demi kamu. Anak dalam perut kakak tidak boleh dilahirkan, dia adalah bencana. Kamu yang bencana. Keluarga kamu semua bencana. Omong kosong, lemparkan dia keluar. Baik. Tunggu dulu, aku tidak bicara omong kosong, aku punya bukti. Ini laporan kehamilan kakak. Di sini jelas tertulis anak dalam perutnya adalah sindrom XYY. Ini. Ya ampun, sindrom XYY. Katanya, anak dengan penyakit ini, tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Kalau ini dilahirkan, bukan hanya keluarga Lu yang sial, tapi juga membahayakan masyarakat. Laporan kehamilan Gu Qiaonian. Apa dia sudah tahu sejak awal anak ini bermasalah, tapi menyembunyikannya dan ingin menikah ke keluarga Lu? Kakek Lu, anak dalam perut kakak memiliki cacat genetik yang parah. Aku mencegah kalian menandatangani juga demi kebaikan keluarga Lu. Ini. Mana mungkin? Gu Qiaonian, berani-beraninya, kamu merebut posisi nyonya muda keluarga Lu. Hari ini aku akan membuatmu hancur reputasi dan keluar dari keluarga Lu. Nona Gu, kamu menyembunyikan bahwa anakmu bermasalah. Apakah kamu ingin menggunakan anak untuk mengikat Tuan Lu? Nona Gu, kamu sejak awal pasti demi harta keluarga Lu, kan? Bukan, laporan ini tidak benar. Anakku normal, tidak mungkin sindrom XYY. Oh, gen sindrom XYY ku ketahuan. Apa? Bayiku benar-benar sindrom XYY, bagaimana ini? Aku sindrom XYY. Apakah mama akan meninggalkanku? Kakak jangan berpura-pura lagi. Sejak kamu pulang, kamu sudah beberapa kali memukul anggota keluarga. Menurutku, kamu terpengaruh oleh bayi di perutmu. Jadi kamu menjadi mudah marah. Kakek Lu, Anda belum tahu, kan? Kakak 2 hari lalu membalikkan meja makan keluarga kami dan melukai kakak laki-laki. Jika kalian membiarkannya melahirkan anak itu, keluarga Lu mungkin tidak akan pernah tenang. Benar sekali. Qiaonian jelas seorang ibu hamil tapi kekuatannya luar biasa. Kami juga takut dia akan mencelakai keluarga Lu, makanya kami sengaja datang memberitahu. Kakek Lu, Tuan Lu. Kemarin Qiaonian kambuh saat memukul Meng'an. Kalian juga melihatnya. Aku tidak bisa lagi membantu kejahatan. Omong kosong gen keluarga Lu. Kami unggul dari generasi ke generasi. Apa itu sindrom XYY? Dokter bodoh mana yang memberimu surat palsu?
Kakek Lu, Anda boleh tidak percaya padaku, biarkan kakak diperiksa lagi saja, benar atau palsu, tes akan mengetahuinya. Aku tidak mau diperiksa, bayiku sangat sehat. Kalian jangan coba-coba menyakitinya bayi, jangan takut, mama akan melindungimu. Mama baik sekali. Aku seperti ini pun masih diinginkan. Kehamilan ini benar-benar pilihan yang tepat. Jangan khawatir, aku tidak akan memeriksa. Meskipun bayinya bermasalah, aku tetap sayang padanya. Mama, biarkan dia periksa. Bukannya cuma disuntik lagi. Aku nggak takut. Tapi, Mama, percaya aku. Kakak kamu nggak berani tes, ya? Jangan-jangan kamu merasa bersalah? kau ngomong apa? Benar-benar licik. Sungguh, tahu wajah tapi tidak tahu hati. Nona Gu ini kelihatan begitu polos, tidak kira punya pikiran licik seperti itu. Anak dengan cacat genetik seperti ini, bagaimana bisa menjadi pewaris keluarga Lu? Pasti ada yang tidak beres. Aku setuju untuk tes. Qiao Nian, aku percaya padamu, kamu tidak perlu ambil risiko untuk membuktikan diri. Aku tahu. Tapi kalau tidak diperiksa, Gu Meng'an tidak akan berhenti. Omongan orang bisa menakutkan. Aku tidak bisa membiarkan bayi dengan stigma super jantan dicibir orang. Anak baik. Jangan khawatir. Baik. Aku akan mencarikanmu dokter terbaik untuk memeriksamu. Apapun hasilnya, aku akan menjamin kamu dan bayi. Tertawalah, Gu Qiaonian. Sebentar lagi kamu nggak akan bisa tertawa. Nanti kalau anak sialan itu ketahuan bermasalah, aku pasti akan membuatmu keluar dari keluarga Lu. Posisi nyonya muda keluarga Lu ini hanya milikku. Nggak sakit, nggak sakit. Aku nggak sakit sama sekali. Bukannya cuma jarum besi. Apa yang perlu ditakutkan? Maaf, nak. Mama baik, Mama peluk aku. Nian. Asalkan demi kebaikan bayi, aku rela melakukan apa saja. Anak dalam perut Gu Qiaonian pasti adalah super jantan. Setelah hasilnya keluar, semua media akan mengekspos. Aku lihat kamu masih bagaimana bisa masuk pintu keluarga Lu. Dokter keluarga Lu adalah yang paling berwenang di seluruh negeri, sama sekali tidak mungkin curang. Saya harap saat hasilnya keluar, kakak bisa mengaku dengan jujur. Jangan sampai tidak mengaku ya. Kamu yang jangan sampai tidak mengaku. Diam. Xian. Gu Qiaonian, aku lihat Lu Xian masih bisa melindungimu berapa lama. Yang mana yang pesan antar kilat satu-satu? Punyaku. Cepat banget sampai. Pak Lu, laporan tesnya sudah datang. Aku yang bacakan. Gu Qiaonian, kamu siap-siap diusir dari sini. Setelah diperiksa, wanita hamil Gu Qiaonian, janin dalam kandungannya, dinyatakan negatif sindrom XYY, hasilnya normal. Tidak mungkin. Hehe, kaget nggak? Terkejut nggak? Aku ini bayi perempuan. Masa iya kena sindrom XYY? Bayi nakal, bikin mama hampir mati ketakutan. Xian, dengar nggak? Anaknya normal. Aku sudah tahu hasilnya akan begini. Anaknya normal. Lalu keluarga Gu ini, sandiwara apa yang mereka mainkan? Membantu anak angkat menjebak anak kandung sendiri. Tadi aku bilang, acara keluarga Lu kenapa tidak mengundang keluarga Gu? Ternyata sudah tahu dari awal. Pasti rumah sakit salah periksa. Ganti rumah sakit, periksa ulang. Iya. Janin di perutmu pasti ada masalah. Tadi kamu bilang, laporan rumah sakit Lu sangat terpercaya. Sekarang mau ingkar lagi. Akulah yang seharusnya dijodohkan dengan keluarga Gu. Kamu ini perempuan, mungkin di luar sudah kacau balau. Apa hakmu untuk... Diam. Nian adalah tunanganku, ibu dari anakku. Aku dan dia saling mencintai, bukan perjodohan sama sekali. Orang-orang ini, usir mereka semua. Siap. Tidak adil. Apa hak kalian? Lepaskan aku. Pak Lu benar-benar suami yang melindungi istri. Ini benar-benar satu-satunya di kalangan atas. Suami yang baik. Cantik dan ganteng, sampai gigiku manis lihatnya. Iya, sayangnya pria sempurna ini, kakinya.
Tidak apa-apa. Bapak, pelan-pelan. Ayo, Nian. Cepat duduk. Jangan capek. Aku sudah tidak apa-apa, kakek. Tidak perlu terlalu hati-hati. Tidak boleh begitu. Dokter sudah bilang, kamu baru saja selesai periksa. Harus banyak istirahat dan observasi. Malam ini kamu pindah ke kamar Xian untuk tidur saja. Kalau ada yang tidak enak badan, dia bisa panggil orang untuk bantu kamu. Pindah kamar? Berarti kita akan tidur satu ranjang? Kamu khawatir dengan kakinya? Kamu tidak perlu khawatir. Di rumah ada orang kok yang khusus merawat kesehariannya. Tidak akan menyuruhmu melakukan. Semua karena kecelakaan dulu. Kalau tidak, Xian masih muda, tidak akan begini. Bukan. Bukan maksudku begitu. Tidak apa-apa, kakek tidak menyalahkanmu. Xian bisa selamat, aku sudah bersyukur. Sekarang kamu lagi memberi keluarga. Lu tambah seorang cucu kecil yang beruntung. Hei, ini kebahagiaan bertambah. Jangan khawatir, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Soal kaki, aku sudah terbiasa. Kaki ayahku ini memang luka parah. Pengobatan modern pasti tidak bisa sembuh. Tapi aku punya kekuatan dewa. Ma, cepat bilang ke ayah dan kakek kamu bisa menyembuhkan. Aku memberimu jasa. Benarkah? Tapi aku tidak bisa ambil semua jasamu, sayang. Mama, kamu tidak ingin menyembuhkan kaki ayah? Siapa yang berani menyentuh anakku? Xian yang menyelamatkan aku dan bayi. Orang sebaik dia tidak seharusnya cacat. Sekarang beritahu mereka kemampuan bayi. Mereka pasti akan kaget. Mama jangan ragu. Baiklah. Kakek, kaki Xian, bisa aku sembuhkan. Benarkah? Coba lihat, apakah kakinya sudah terasa? Sayang, apa yang kamu ajarkan ini benar-benar manjur. Tentu saja. Tapi kenapa ayah tidak bereaksi? Apa mungkin kekuatan dewa melemah karena tubuh bayi sampai efek sekecil ini pun hilang? Tidak mungkin. Xian sudah merasakan sakit. Bagus sekali. Kaki tuan muda bisa disembuhkan. Kan ku bilang berguna. Maaf, pasti sakit ya kena pukul. Aku cuma mau coba, apa kakimu punya sensasi? Sakit ini pertanda baik. Mau dipukul lagi beberapa kali. Kakek akan menahannya untukmu. Kakek, ini kurang baik. Ini sudah ada sensasi. Selanjutnya bagaimana cara mengobatinya? Selanjutnya, aku pungtur seminggu sekali. 2 bulan. Saraf kaki akan tersambung kembali. Dia bisa mencoba berdiri. Ya ampun, Xian. Kau dengar? 2 bulan lagi, kau bisa berdiri. Jangan terlalu tertekan. Selama ini, dokter dalam dan luar negeri semua sudah vonis kakiku tidak bisa sembuh. Apapun hasilnya, aku terima. Jangan bicara pesimis. Kakek Nian percaya padamu. Cucuku ini kuserahkan padamu. Obati sesukamu, asal jangan mati. Kakek buyut tenang saja. Serahkan padaku dan ibu. Sayang, rendaman obat harus direndam dalam situasi seperti ini? Aku sudah menaruh ramuannya sebelumnya. Tidak bisakah dia sendiri yang merendam? Tentu tidak. Ramuan ini harus dituang tepat waktu. Kalau tidak, khasiatnya akan berkurang. Bu, cepat mulai. Nanti airnya dingin. Baiklah. Ayo cepat selesai. Botol merah ini? Botol kuning ini? Lalu, ya botol ini. Bu, kamu salah taruh.
Tidak salah. Itu Sayang yang salah lihat. Sayang, kamu. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tahu. Tapi aku sengaja. Harus aku, Sayang, yang turun tangan. Tidur, sudah larut. Sayang, sudah waktunya tidur. Hati-hati. Tidak apa-apa. Xian bisa berjalan. Cucuku sembuh. Tuan, pelan-pelan. Kamu. Terima kasih, Qiaonian. Kaulah yang membuatku bisa berdiri lagi. Memberiku keberanian dan hak untuk berdiri di sisimu. Hubungan ayah dan ibu semakin erat. Sekarang ibuku di keluarga Lu benar-benar kokoh. Kakek dan kepala rumah tangga masih ada. Kakimu tidak sakit kan? Tidak sakit. Sore ini, kita periksa ke rumah sakit. Kondisi otot kakimu. Kalau semuanya memenuhi syarat, kau akan pulih sepenuhnya. Baik. Hampir selesai. Kemana? Aneh. Aku ingat catatan medis Xian. Ada di sini, kenapa hilang? Ini Xian, saat kakinya belum terluka. Siapa wanita di sampingnya? Aduh, aku mencium bahaya. Jangan sentuh foto itu. Nona Gu, jangan bergerak, biar saya. Maaf, Liu Ma, aku datang untuk mencari catatan medis Xian. Yang gadis di sampingnya ini siapa? Ini Nona Jiang Yumeng, keluarga Jiang dan Lu, adalah sahabat turun-temurun dia dan Tuan Muda, teman masa kecil dulu kedua keluarga. Akan bertunangan. Tapi siapa sangka, Tuan Muda tiba-tiba kecelakaan Nona Jiang Yumeng pergi ke luar negeri dan tidak ada kabar lagi. Aduh, bukankah ini yang disebut cinta yang tak terbalas? Cinta pertama. Kekasih masa muda paling sulit dilupakan. Xian masih menyimpan foto bersama Nona Jiang ini. Apakah dia masih mengingatnya? Ibu jangan berpikir macam-macam. Ayah sekarang menyukaimu. Selama orang ini tidak muncul, tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kita bersama ayah. Benar juga. Siapa yang tidak punya masa lalu? Aku hanya perlu menjalani saat ini dengan baik. Catatan medis Tuan Muda ada di sini. Oh, ternyata di sana. Terima kasih, Liu Ma. Laporan medis, Tuan Lu, sudah saya siapkan, silakan ke sini. Semua karena Gu Qiaonian, keluarga Lu menekan keluarga Gu, sekarang rumah berantakan, dia malah hidup enak di sini. Jangan harap.
Kamu ingin jadi penyelamat keluarga Lu, ya? Aku tidak akan biarkan kamu berhasil. Semua indikator kaki Tuan Lu sudah kembali normal, dokter ajaib keluarga Lu sangat hebat. Setelah infus nutrisi selesai kita akan melakukan yang terakhir terapi alat Nonagu. Tuan Lu masih ada kondisi, saya perlu mengetahuinya, bisa bicara sebentar? Baik. Aku keluar sebentar lagi kembali. Baik. Gu Qiaonian begitu jarum ini ditusukkan. Kaki Lu Xian. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak bisa menjadi nyonya keluarga, Lu. Kamu juga jangan harap. Adik, lama tidak bertemu. Gu Qiaonian, kenapa kamu kembali? Tertangkap kamu kan? Kalian bersekongkol menipuku. Ada apa? Xian, kamu temani, aku main sandiwara, boleh? Akting? Gu Mengan. Kalau bukan karena kau masih punya niat jahat, bahkan berani meracuni, bagaimana mungkin kami berhasil menjebak? Sekarang saksi dan barang bukti sudah ada, kamu tidak bisa lari. Tangkap. Lepaskan aku. Kamu tidak apa-apa? Aku agak tidak enak badan. Sakit di mana? Belum sempat melakukannya. Aku cari dokter. Tidak perlu dokter. Kamu pulang, kamu obati aku sendiri saja. Kamu. Pantas saja ayahku licik. Pak Lu, kamu berubah. Lepaskan aku. Sebelumnya aku mempertimbangkan hubungan dengan Nian Nian, makanya aku tidak tega pada keluarga Gu. Sekarang ternyata, kalian sama sekali tidak perlu seret dia, dan singkirkan. Ya, Kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Tolong. Aku ingin melihat keluarga Gu lenyap dari Haicheng. Ya? beritahu Pak Lu Gu Mengan kabur semua ke sini. Lu Xian pasti tidak akan melepaskanku. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanku sekarang hanya ayah dan ibu. Aku harus mencari mereka. Ya. Kalian ngapain? Letakkan. Kamu angkat barang-barang kami. Ngapain? Ini milikku. Ini hasil jerih payahku kekayaan seumur hidup. Apa hak kalian mengambilnya? Letakkan semuanya. Lepaskan. Perusahaan Gu sudah bangkrut villa ini dan semua barang di dalamnya sudah digadaikan. Kalau berani ribut lagi, jangan salahkan kami jika bertindak. Keluarga Gu bangkrut. Kalian para perampok. Aku akan lapor polisi. Aku akan menggugat kalian. Lapor polisi? Polisi datang, belum tahu siapa yang akan ditangkap? Kalian para bajingan letakkan. Gu Lihua, Liu Juman, dari kepolisian, kota kalian diduga melakukan penggelapan jabatan. Sekarang kami menangkap kalian sesuai hukum, ikut saya. Suami, kamu tidak apa-apa? Penggelapan jabatan. Bagaimana bisa begini? Pak polisi, apa Anda keliru? Kami difitnah. Ya, Keluarga Lu menyediakan bukti, apakah ini fitnah akan diselidiki sesuai hukum bawah. Ini. Suami, bagaimana ini? Bagaimana? Gu Qiaonian, kamu kejam sekali.
Karena kau tidak membiarkanku baik-baik, maka jangan salahkan aku jika aku menghancurkan segalanya milikmu. Nian, kamu sudah bersusah payah selama ini. Nanti kita makan ya. Makan banyak-banyak. Biar pulih. Terima kasih, kakek. Jangan sungkan. Kalau kaki Xian bisa sembuh, kamu adalah bagi keluarga Lu penolong terbesar kami. Kakek, aku sudah menyiapkan kejutan kecil. Coba buka. Xian, kakimu sudah sembuh. Bagaimana, kakek? Bagus. Nian, kamu dan Fusun benar-benar membawa keberuntungan bagi keluarga Lu. Sejak kalian datang, saham perusahaanku naik. Urusan besar berhasil. Kaki Xian sembuh. Budi baik ini pasti akan kuingat dan kubalas berlipat ganda. Kakek, Anda terlalu berlebihan. Kaki ayah sudah sembuh. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Akhirnya bisa hidup bahagia dengan tenang. Banyak hal besar terjadi di keluarga. Tapi kalian tidak memberitahu kami untuk pulang. Ayah, Xian, kalian keterlaluan. Ibu, Xian. Kakimu. Ayah, kakiku sudah sembuh. Itu berkat Nian. Bagus sekali, Xian. Kakimu sembuh tepat waktu. Coba tebak siapa yang kutemui di pintu? Xian. Xian, lama tidak bertemu. Aduh, celaka. Mantan pacar ayahku kembali. Xian, aku sangat merindukanmu. Apa-apaan ini? Tidak punya sopan santun? Ibuku masih di sini. Xian, kakimu sudah sembuh? Berkat Nian, aku bisa berdiri lagi. Tante, Xian, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Yu Meng sudah menjelaskan semuanya. Dulu dia pergi ke luar negeri karena keluarga Jiang ingin ekspansi ke luar negeri. Demi kepentingan keluarga, dia terpaksa pergi. Sekarang dia sudah kembali. Kakimu juga sudah sembuh. Jadi pernikahan kalian berdua bisa dilanjutkan. Apa maksud nenek? Ibu harus mundur? Wanita jahat ini. Ayahku lumpuh. Dia pergi ke luar negeri demi karier. Kakinya sembuh. Dia mau kembali dan memetik hasilnya. Sialan. Aku. Jangan main-main. Dulu, cucu menantu yang aku akui sekarang hanya Nian seorang. Kalian berdua kalau mau urus bisnis, tinggal saja di luar negeri. Jangan pulang bikin onar. Yah, kami juga demi. Diam. Di perut Nian ada cucu keberuntungan keluarga Lu. Jangan bawa sial di sini. kakek, aku dan Xian tumbuh bersama sejak kecil. Kami saling kenal baik. Pernikahan keluarga Lu dan Jiang adalah kerjasama yang kuat, sangat menguntungkan keluarga Lu, sedangkan Nona Gu ini cuma bisa pura-pura lemah dan cari simpati. Dalam karier, dia sama sekali tidak membantu Xian. Kakek, tolong pertimbangkan lagi. Berani ngomong gitu soal ibuku? Awas gigimu aku copot. Sayang, jangan buru-buru. Karena dia bilang aku pura-pura lemah cari simpati, aku tidak mau dituduh percuma. Xian, perutku sakit banget. Nian, ada apa? Nona Jiang benar. Dalam karier, aku memang tidak bisa membantumu. Lebih baik aku bawa anak pergi. Kau istriku, ibu dari anakku, mau kemana? Aku tidak izinkan, seumur hidupmu, kau hanya boleh berada di sisiku. Xian. Jiang Yumeng, keluarga Lu tidak pernah butuh kerjasama yang kuat, jangan terlalu tinggi hati, lagi pula, kehebatan Nian tidak akan pernah bisa kau kejar seumur hidup. Xian, berani kau bicara begitu padaku? Paman Fu, antar tamu. Baik. Yah, Nona Jiang, silakan. Xian, Bahkan Nona Jiang pun tidak boleh menganiaya kami.
Nyonya muda yang suci dan baik hati. Xian. Nona Jiang, Bagus, Ibu. Bikin wanita jahat itu kesal. Yu Meng, Berhenti. Kalau kamu berani mengejarnya kembali, aku akan mengusirmu juga. Pak Xian, kalian sudah tergila-gila, meninggalkan putri bangsawan, tidak mau, malah memilih seorang gadis liar yang tumbuh di desa. Aku tidak akan setuju. Dia masuk ke keluarga Lu. Bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Tidak sesakit tadi. Ibu? Setuju atau tidak, itu tidak penting. Siapa istriku? Akulah yang memutuskan. Bagus, ini baru. Tanggung jawab cucu tertua keluarga lu. Kalian. Ibu. Ibu terkena penyakit jantung akut. Bisa menusuk jarum untuk menyelamatkan nenek. Xian, cepat bantu tante berbaring. Aku akan menusuk jarum untuk pertolongan pertama. Baik. Penyakit nenek ini tidak normal. Kenapa ada aura jahat menyelimuti tubuhnya? Nona, kemari. Bagaimana, Nona? Pernikahan Anda dengan keluarga Lu sudah ditentukan. Gu Qiaonian, wanita jalang itu, sama sekali tidak seperti yang kamu katakan, mudah dihadapi. Aku mengambil risiko menyelamatkanmu, bukan untuk membuatmu makan gratis. Singkirkan dia untukku, kalau tidak, aku akan membuatmu masuk penjara. Cara tentu ada. Asalkan keluarga Lu melihat langsung, Gu Qiaonian berselingkuh dengan kekasihnya, tidak ada yang bisa melindunginya. Benar. Orang ini adalah teman SMA Gu Qiaonian. Katanya mereka berdua punya masa lalu. Bagus, Gu Qiaonian. Lihat saja bagaimana kamu menghindar kali ini. Tidak apa-apa. Tenang saja. Asalkan kamu membantu naik posisi, nanti kamu akan mendapat keuntungan. Terima kasih, Nona Jiang. Gu Qiaonian, kamu membuatku kehilangan segalanya. Sekarang malah menjadi anjingnya Jiang Yumeng. Aku pasti akan membuatmu lebih menderita dariku. Mei, kamu sudah sadar, kali ini berkat Nian baru saja menarikmu kembali dari ambang kematian. Kamu yang menyelamatkanku. Bantuan kecil sudah seharusnya. Penyakitku ini istimewa, begitu kambuh harus operasi. Ini pertama kalinya aku sadar tanpa naik meja operasi. Ayan bilang, kakinya kamu yang menyembuhkan, aku masih tidak percaya. Sepertinya aku memang sempit pikiran. Maaf ya, sebelumnya aku tidak seharusnya bersikap seperti itu padamu. Tidak apa-apa, Tante. Nenek yang tahu salah dan mau berubah itu nenek baik. Tante, saat ini aku hanya sementara menstabilkan kondisi Tante, tapi untuk menyembuhkan total harus menemukan penyebabnya. Ini penyakit lamaku, jantung dan paru-paru rusak. Sudah kemana-mana, dalam dan luar negeri, tidak ada yang bisa menemukan penyebabnya. Aku juga melihat sendiri, tubuhku makin hari makin lemah, jadi aku khawatir, ingin Ayan segera berkeluarga. Sepertinya ayah benar. Kamu dan bayi adalah orang yang beruntung. Pertama kali bertemu tidak membawa oleh-oleh. Besok aku ajak kamu ke mall belikan sesuatu untuk kamu dan bayi. Nenek sudah mengakui status mama sebagai menantu, bayi suka jalan-jalan. Kalau begitu, biar Tante yang traktir. Yang ini bagaimana? Apakah bayi suka? Yang ini suka. Yang itu juga suka, bayi mau semuanya. Mungkin. Dia tidak punya yang tidak disukai. Baik, deretan ini semua diambil.
Ada kakek di depan, ada nenek di belakang keluarga. Lu benar-benar memanjakan aku dan bayi setinggi langit. Belilah sebanyak mungkin, jangan terbebani. Gu Qiaonian, lihat saja nanti bagaimana kau mati. Ada apa, Nian Nian? Tidak apa-apa, cuma mual karena hamil. Kamu temani tante dulu, aku ke ruang ibu dan bayi. Aku temani kamu. Tidak usah, tidak usah. Kamu. Qiaonian ya? Lama tidak jumpa? Tidak ingat aku? Oh Liu Bin. Kamu di sini? Bukankah kamu kuliah di utara? Aku pulang magang, kebetulan di dekat sini. Melihatmu tidak enak badan, minum air biar reda. Tidak usah, aku sudah jauh lebih baik. Ah, tenang saja, belum pernah dibuka, teman lama masih tidak percaya? Makasih ya. Santai. Minum air ini perawan suci sekalipun akan berubah jadi pelacur. Kenapa rasanya agak panas? Gu Qiaonian, hari kelulusan SMA, kamu pura-pura suci menolakku dulu tidak dapat hari ini. Gue mau sekaligus dengan bunganya ambil semuanya. Mau ngapain lo? Ngapain? Nanti lo juga tahu. Xian, kita pilihkan lagi untuk bayi pilih-pilih ya. Rok kecil ini lucu banget. Tante Xian. Yumeng, kebetulan sekali, kamu juga jalan-jalan, ayo bantu tante lihat baju-baju ini cantik enggak? Cantik asal yang dipilih tante semuanya cantik. Yumeng, perasaanmu tante mengerti. Tapi soal perasaan nggak bisa dipaksakan. Xian, sekarang dia sudah punya orang yang dia suka. Kamu juga harus mencari kebahagiaanmu sendiri. Tante, aku mengerti. Aku juga sadar kemarin aku terlalu keterlaluan sama Nona Gu, jadi hari ini aku sengaja datang untuk minta maaf padanya, tapi aku nggak nyangka tadi di luar aku lihat dia. Nian Nian kenapa? Dia sama seorang pria tarik-tarikan masuk ke ruang ibu dan bayi bilang lama nggak ketemu. Mau bermesraan. Omong kosong. Dia nggak mungkin melakukan hal itu. Aku juga kira ada kesalahpahaman. Sebenarnya aku nggak mau ngomong, tapi tante baik banget sama aku. Aku mikir kamu mungkin dibohongi orang. Aku jadi nggak tega. Kalau kalian nggak percaya bisa lihat sendiri ke ruang ibu dan bayi. Xiao Nian kelihatannya nggak kayak orang yang bakal melakukan hal-hal seperti itu. Aku juga lihat. Aku baru dari ruang ibu dan bayi. Sana balik, memang lihat ada seorang pria sama Nona Gu masuk ke ruang ibu dan bayi yang sama. Dan mengunci pintu dari dalam. Apa? Nggak masuk akal? Semuanya ikut aku ke ruang ibu dan bayi. Gini nyaman nggak? Kalau gini, kurang nyaman. Baik, aku ganti posisi buat kamu. Nona Gu ini biasanya kelihatan polos dan manis. Nggak ngangka di belakang. Mainannya serem banget. Benar-benar bejat moral. Udah nikah ke keluarga kaya masih nggak tenang di tempat begini kasih suami selingkuh. Untung ada Nona Jiang, baru ketahuan dia. Tante dengarkan. Bukan aku sengaja mengadu domba Gu Qiaonian ini di depan mata tante berani ketemu diam-diam sama orang. Apalagi, saat kalian nggak tahu, keturunan keluarga lu nggak boleh nggak jelas. Nggak mungkin. Gu Qiaonian, apa sebelumnya kamu yang kamu tunjukkan baik dan manis semua pura-pura? Masih berdiri aja, dorong pintunya. Tolong. Melecehkanku? Di rumah tidak ada cermin, pasti ada air kencing, kan? Tidak bercermin pada diri sendiri, lihatlah betapa buruknya kelakuanmu.
Hari ini aku akan mengajarimu, apa itu menghormati wanita. Nenek, jangan pukul lagi, aku tidak akan berani lagi, jangan pukul. Qiaonian, Ada orang datang. Xian, Tante, kalian akhirnya datang. Orang itu tiba-tiba masuk, menyerangku, aku sangat takut. Takut? Orangnya hampir mati kau pukul, kau takut? Mana obat yang disiapkan Gu Mengan? Kenapa tidak berefek? Aku sudah memberikan kepada ibu, mengubah fisiknya. Sekarang kebal terhadap semua racun. Air racun kecil ini, meremehkan siapa? Mau mengganggu ibuku? Lihat dulu apakah aku setuju? Jangan takut, ada aku di sini. tidak apa-apa. Ada yang terluka. Ya, tidak apa-apa. Untungnya aku di universitas mengambil Muay Thai, aku bisa melumpuhkannya, kalau tidak, celaka. Bawa dia ke bawah. Aku ingin dia hidup tidak. Tidak. Ini bukan aku yang sengaja, ada yang menyuruhku. Ampun, kumohon ampunilah aku. Ada yang menyuruhmu? Siapa? Akun asing yang mentransfer uang dan menyuruhku datang. Tidak percaya? Kalian bisa cek ponselku, ada catatan transfer dan chat? Pak Lu, dia tidak berbohong. Tapi lawan sudah waspada, menggunakan base station luar negeri, tidak bisa dilacak identitasnya. Untung Gu Mengan masih punya otak, tidak meninggalkan jejak. Ternyata salah paham, untung Nona Gu tidak apa-apa. Kalau benar terjadi sesuatu, nyawamu 10.000 tidak cukup untuk membayar. Serahkan dia ke polisi. Selidiki masalah ini sampai tuntas. Terima kasih Pak Lu. Aku pasti akan kooperatif dalam penyelidikan. Anak baik. Kau ketakutan? Pulang, aku suruh orang buatkan sup penenang untuk menenangkanmu. Terima kasih, Tante. Tante, waktu itu aku ke rumah Lu terlalu terburu-buru. Aku di luar negeri membawa oleh-oleh untuk semua lupaku bawa. Nanti ya aku akan mengantarkannya ke ibu. Tidak usah, Yumeng ini terlalu merepotkan. Aduh, tidak merepotkan ibu, semuanya adalah Barang bagus yang murah meriah. Cocok untuk diberikan kepada Nona Gu untuk menenangkan diri. Anggap saja sebagai sedikit tanda hati. Ibu, setujui saja permintaanku dong. Kalau begitu baiklah. Wanita jahat, mau datang ke rumahku lagi untuk main-main? Bagus, saatnya aku bertindak. Ini yang kamu bilang, pasti akan berhasil, ide bagus, hampir saja, aku juga ikut terseret, 2 kali rencana, semuanya gagal di tangan Gu Qiaonian. Apa gunanya aku punya kamu? Nona Jiang, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Hanya sekali kemarin itu kecelakaan, kali ini aku pasti bisa mengusir Gu Qiaonian dari keluarga Lu. Membuatmu menjadi nyonya muda sejati keluarga Lu, Nona Jiang. Aku sudah memberimu 2 kali kesempatan. Tapi kamu, keduanya kamu gagalkan. Di sisiku, Jiang Yumeng, hanya anjing yang berguna yang kutinggalkan, dan kamu. Sudah tidak ada lagi nilai. Buang sampahnya keluar. Baik. Nona Jiang, kumohon jangan usir aku sudah kehilangan segalanya, jika kau usir aku lagi, aku akan mati. Kau mati atau tidak, apa hubungannya denganku? Hubungan? Itu nasibmu. Jiang Yumeng, dasar wanita kejam, setelah kau manfaatkan aku, kau buang, kau pasti tidak akan mati dengan baik. Jiang Yumeng, lepaskan aku. Lu Xian. Karena aku tidak bisa menjadi nyonya Lu, maka aku juga tidak perlu bersikap lunak padamu. Kali ini aku akan membuat kalian keberuntungan keluarga Lu. Semuanya kuserap habis. Nian. Hari ini pasti kaget, ya? Cepat duduk dulu. Aku sudah memerintahkan Koki, menurut resep rahasiaku, membuatkanmu sup tonik. Kau tunggu saja dengan patuh. Minum saja. Tante, terima kasih sudah peduli padaku. Belum pernah ada orang tua yang begitu baik padaku. Sayang, masih panggil tante? Ibu. Iya. Mulai sekarang ya kamu adalah keluarga Lu.
Ibu tidak sayang kamu, sayang siapa lagi? Aku ambil sup buat kamu sup ini ya. Minum selagi hangat biar manjur. Ma, aku ikut ibu. Ah, nggak usah. Kamu tadi kaget, ya, duduk aja, istirahat. Si Yan kamu jagain Nian ya. Biar dia istirahat kamu, jangan bikin dia marah ya. Dengar nggak? Iya, tahu ibu tenang aja. Nian, hari ini aku kurang perhatian. Kedepannya, tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti kamu. Kamu dan bayi adalah orang yang paling berharga dalam hidupku. Dengan kalian aku punya keluarga yang utuh. Aku sayang kamu. Juga sayang bayi. Xian. Haru banget. Papa ini bayi setuju. Suara apa? Kayaknya aku dengar suara anak kecil bicara. Xian. Xiao Nian, hari ini maaf banget. Aku terlalu khawatir jadi kacau. Salah paham jadi salah paham sama kamu, jangan sampai dipikirin. Orang yang tidak penting, aku nggak pernah peduli. Jangan-jangan aku salah dengar. Xiao Nian, aku tahu sekadar maaf tidak bisa menebus kesalahanku hari ini. Gelang ini aku khusus minta bermanfaat untuk berkah sangat manjur. Semoga kamu melahirkan dengan selamat. Mama, jangan terima ini. Suara itu lagi Mama. Jangan-jangan ini suara hati bayi. Nona Gu, kamu kenapa? Aku akhirnya tahu energi negatif di nenek itu penyebabnya. Ternyata ini ulah si perempuan itu. Bayi, kamu yakin? Yakin. Di gelang ini ada energi negatif yang kuat. Kalau dekat dengannya rejeki dan keberuntungan akan tersedot. Akibatnya ringan, sakit berat, miskin melarat, bahkan meninggal. Separah itu? Menghisap rejeki dan keberuntungan orang. Benar ada hal seperti itu? Kata bayi ternyata semuanya benar. Xian. Nyonya, kenapa? Ibu, kamu kenapa? Ibu, kamu kenapa? Ma bangun. Ma jangan bikin kami takut. Ma, tenang. Perempuan jahat ini belum mendekati nenek Aura. Jahatnya sudah mulai mengganggu. Pasti di tubuh nenek ada benda yang sedang menyedot keberuntungannya. Cepat ambil benda itu, cari dan hancurkan. Ini dia. Xian, kamu ngapain? Aku kenapa? Kalian semua kenapa mengelilingiku? Nenek kamu hampir celaka karena wanita jahat itu. Ma, yang di lehermu kalung patung giok Buddha, siapa yang memberikannya padamu? Mana kalung budaku? Itu diberikan oleh Yu Meng. Katanya bisa membawa berkah. Aduh, ini kenapa tiba-tiba pecah? Xian, kalung ini aku berikan kepada Bibi untuk keselamatan. Kenapa kamu memecahkannya? Untuk keselamatan? Kalau begitu, jelaskan padaku, kenapa begitu giok Buddha pecah ibuku langsung sadar? Apa sebenarnya yang tidak beres? Xian, kalung Buddha ini aku beli dengan harga mahal karena dianggap ampuh aku memberikannya dengan niat baik kepada Bibi. Kenapa akhir-akhir ini kamu terus mencurigaiku? Bibi sangat baik padaku, aku sangat berterima kasih, mana mungkin aku menyakitinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau kalian tidak suka, ya sudah. Kenapa harus menghina niat baikku? Aduh, tidak apa-apa. Sudah pecah ya sudah. Wanita jahat ini sangat terampil. Pasti bukan pertama kalinya menyedot keberuntungan keluarga Lu. Kembali kali ini, pasti mengulangi trik lamanya. Mengulangi trik lama?
Kecelakaan Xian dulu, jangan-jangan keberuntungan keluarga Lu disebabkan oleh penyedotan. Pasti. Aku harus memberitahu hal ini Xian. Apakah dia akan menganggap aku mengarang-arang? Kecelakaan itu aku selalu merasa ada yang aneh. Ternyata memang bukan kecelakaan. Aduh sudahlah, Xian. Yumeng juga bermaksud baik. Aku pingsan itu kejadian mendadak. Lihat aku kan baik-baik saja. Tante-tante yang paling adil. Kalian bersihkan ini, jangan sampai melukai semua orang. Di panci masih ada sup ayam, kita ambil sedikit minum di ruang tamu. Nian, jangan khawatir. Ibu tidak apa-apa. Ayo, kita pergi ke ruang makan, minum sup ayam. Ayo. Hati-hati. Selidiki untukku Jiang Yumeng selama ini di dalam dan luar negeri semua jejak aktivitasnya. Sedetail mungkin. Baik. Tante, tingkat kematangan sup ini sangat sempurna. Dibandingkan koki bintang 5 lebih enak. Aku benar-benar ingin setiap hari datang menumpang makan. Nian, bagaimana? Apakah sup ini cocok dengan seleramu? Ya enak, sup ini sangat segar. Ibu, resep rahasiamu luar biasa. Kamu suka, itu sudah cukup. Malam ini ibu akan memasak sendiri, membuatkanmu satu meja. Setelah kamu datang ke keluarga Lu, ibu belum sempat mengadakan sebuah pesta sambutan. Ya malam ini, kita adakan saja yang kecil keluarga makan bersama dengan gembira. Ini terlalu merepotkan. Tidak merepotkan. Nenek tua sungguh tidak tahu terima kasih. Aku berusaha menyenangkan, tapi di matamu hanya ada Gu Qiaonian, si jalang kecil. Ide ini bagus sekali, Nona Gu baru datang, pantas dirayakan dengan baik. Kalau begitu aku juga ikut membantu tante. Ini. Tante, biarkan aku bantu ya. Keluarga Jiang dan keluarga Lu persahabatan puluhan tahun. Yumeng juga bisa dianggap seperti anakku sendiri. Mengusirnya. Kurang baik-baiklah. Kalau begitu, bantu pembantu. Bantu, terima kasih ya. Baik, sama-sama, tante. Nian, kalau suka, minum lagi. Aku ambilkan lagi semangkuk. Terima kasih, Ma. Wanita jahat itu pura-pura lagi. Pasti ada maksud jahat. Lihat saja, malam ini aku akan membongkar kedokmu. Nian, selamat datang. Dulu ya, aku selalu berharap Xian segera menikah dan berkarir. Sekarang sudah baik. Rumah tiba-tiba bertambah 2 anggota. Berkat kamu, keluarga Lu akhirnya sempurna. Hahaha. Bagus. Ayo selamat datang Nian. Terima kasih, Ma, kedepannya akan merepotkan ibu. Tante, kakek Lu Om. Kali ini aku pulang dari luar negeri, membawakan sedikit hadiah kecil, tidak mahal, hanya sedikit tanda terima kasih. Kebetulan sekarang, aku berikan untuk kalian. Kakek Lu ini untuk kakek lukisan kaligrafi terkenal tahu. Kakek suka kaligrafi, sengaja dipilihkan untuk kakek. Ini adalah kesukaan Om, ukiran kayu seni. Xian, sejak kamu kecelakaan, aku selalu khawatir. Jimat ini aku di luar negeri kuil paling mustajab minta untukmu. Bisa menghindarkan dari segala bencana, kamu harus memakainya setiap hari. Barang dari wanita jahat, semuanya penuh aura jahat. Dia ingin menghancurkan keluarga Lu. Lu Xian, kamu ini bodoh yang buta. Meninggalkan orang sebaik aku, tidak mau, malah memilih Gu Qiaonian. Karena kamu tidak tahu terima kasih, maka aku akan membuatmu menjadi orang tak berguna yang tidak punya apa-apa. Nona Jiang, perhatian yang sebesar ini, kami keluarga Lu tidak sanggup menerimanya. Masuk. Nona Jiang, jangan pura-pura lagi. Semua tipu muslihatmu
Pak Lu, kami sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Apa yang kamu omongin? Maksudnya apa? Ketua, saya menemukan 5 tahun lalu, saat keluarga Jiang hampir bangkrut, pernah mencari seorang dukun dari Asia Tenggara untuk melakukan ritual. Dengan menyedot keberuntungan keluarga Lu sebagai imbalan, untuk memindahkan keberuntungan ke keluarga Jiang. Pada tahun yang sama, saham perusahaan Lu anjlok drastis. Pak Lu mengalami kecelakaan aneh. Semua ini adalah jebakan keluarga Jiang. Apa? Omong kosong. Bukti-bukti ini semuanya palsu. Keluarga Jiang kami tidak pernah melakukan hal seperti itu. Transaksi keluarga Jiang dengan dukun catatan transfer uang, kalian secara diam-diam bukti kontak, rekaman CCTV, setiap bukti semua mengarah ke keluarga Jiang. Masih ngotot? Dan hari ini kamu membawa barang-barang ini, lukisan, ukiran kayu, dan jimat keselamatan, sama sekali bukan hadiah, melainkan benda yang menyedot keberuntungan keluarga Lu. Ini. Astaga. Xian, bagaimana dia tahu? Jangan-jangan dia. Wah, papa pintar sekali. Jadi aku tidak perlu turun tangan. Langsung dapat poin besar. Ternyata benar. Hebat sekali keluarga Jiang. Keluarga Lu, kami sudah memperlakukan kalian dengan baik. Kalian berani menyakiti kami seperti ini? Orang, panggil pengawal. Jiang Yu mengusir dia keluar. Bukan begitu, Tante. Bukan begitu. Dengar, biar aku jelaskan. Tante, dengar, biar aku jelaskan. Usir dia keluar. Terlalu ringan hukumannya. Keluarga Jiang berani melakukan hal yang begitu keji, membuat keluarga Lu kami hampir hancur berantakan. Dendam besar ini harus dibalas. Betul. Jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Sampaikan perintah hancurkan total bisnis keluarga Jiang. Biarkan mereka mengangkat batu, menjatuhkannya ke kaki sendiri, membayar dengan darah. Siap? Nian. Kejadiannya mendadak, kamu kaget, ya? Aku tidak apa-apa, Ma. Syukurlah. Bukan, Ma. Belum selesai. Ada apa, sayang? Keluarga Lu masih ada 5 titik energi negatif. Harus segera dibersihkan. Nanti terus ganggu badan. Jiang Yumeng berani kasih jimat secara terang-terangan. Pasti ada main di belakang, pasti banyak. Cari lagi di rumah, lihat apalagi barang yang tidak beres. Pas banget Ma cepet bilang. Di pot bunga samping, ada sesuatu cepet. Ma, lihat, itu apa? Beneran masih ada. Panggil orang. Geledah seluruh rumah, kertas aneh seperti ini, cari semuanya, kumpulkan. Semua sudah ketemu. Gimana cara ngatasinnya? Bakar aja langsung. Nanti aku tambahin sedikit, biar dia nyusahin orang. Atau gimana? Bakar semua ini. Jadi abu. Mungkin hilang. Oke. Gitu aja. Makanya kamu suka nyusahin orang. Sekarang kena karma, mati kan? Lalalala. Aku dengar sesuatu. Suara aneh. Aduh. Mungkin salah dengar. Nian. Untung ada kamu, keluarga Lu kali ini bisa selamat dari krisis. Makasih. Ini berkat si kecil. Tentu aku ini adalah bayi pembawa hoki. Iya. Kamu pembawa hoki besar, dia si kecil, pembawa hoki. Ada kalian, adalah berkah keluarga Lu. Kalian berdua ngobrol apa diam-diam? Kami lagi ngomongin keluarga Lu kedatangan bayi pembawa hoki. Iya sih. Keluarga Lu kita ini bertahun-tahun dari yang besar hingga kecil musibah terus berdatangan. Tapi sejak ada bayi ini semuanya sepertinya jadi lancar. Anak ini benar-benar pembawa keberuntungan. Betul, anak ini adalah pembawa keberuntungan keluarga kita. Iya, aku sudah lama merasa begitu. Buka pintu, ini rumahku, kenapa kau usir aku?
Cepat pergi sana, rumah ini aku yang beli sekarang milikku, sepenuhnya, kalau berani cari masalah lagi aku bunuh kau. Kenapa? Kenapa aku kalah oleh sundal Gu Qiaonian itu? Tolong, Jiang Yumeng dasar perempuan kejam, akhirnya kau begini juga. Aku hajar kau. Gu Mengan, kau berani-beraninya, kau pukul aku. Aku ini putri sulung keluarga Jiang, percaya atau tidak, aku akan bunuh kau. Aku juga putri sulung keluarga Gu. Sudahlah. Intinya, kita semua dihancurkan oleh sundal Gu Qiaonian itu. Kalau bukan karena dia keluarga Jiang, kami juga tidak akan dalam semalam bangkrut. Orang tuaku juga tidak akan di luar negeri hilang tanpa jejak. Benar tepat. Semua karena Gu Qiaonian sundal itu, aku ingin dia mati. Ingin dia mati apa susahnya? Aku yakin pasti ada celah di keluarga lu. Maksudmu? Kau sudah menempel di perutku semalaman. Kau dengar apa? Aku dengar suara bayinya. Gerakan janin tidak setiap saat ada. Lagi pula sekarang sudah larut malam, bayinya sudah tidur. Setidur ini? Iya. Aku masih ingin dengar bayinya bicara. Dengar bayi bicara? Ini dia. Papa pintar sekali. Jadi bayinya tidak perlu turun tangan, langsung dapat nilai besar. Aduh, siapa yang tekan kaki bayinya? Maaf ya, bayi papa tidak sengaja kena tidak kakimu? Ayah, dengar aku bicara. Bagus kamu. Ternyata kamu sudah bisa dengar isi hati bayi selama ini sembunyi dari aku. Bukan, maaf, Nian, aku juga baru hari ini tahu, aku terlalu sibuk belum sempat bilang ke kamu. Aku nggak mau bicara sama kamu. Xian akhirnya bisa dengar bayi bicara. Aku nggak sendirian lagi. Makanya, kenapa ayah malam ini cocok banget sama aku? Ternyata nguping aku bicara. Bayi manis. Nanti kalau mau apa-apa bilang sama ayah, bahkan bintang di langit, ayah ambilkan untukmu. Ayah, mending ayah tenangin mama dulu. Kenapa? Kamu. Mau ngapain? Hari ini terjadi banyak hal, aku jadi deg-degan. Coba dengar. Detak jantung suami normal atau enggak? Kamu bohong lagi. Aku memang bohong dan sekali bohong. Aku siap bohong seumur hidup. Setelah urusan kantor selesai, aku langsung ke kampus hadiri wisudamu, pasti tepat waktu. Iya, tahu. Pak Lu sibuk sekali, gak usah buru-buru. Aku gabung sama teman dulu. Tunggu aku ya, wisudamu momen penting, aku harus ada di sampingmu. Aku juga. Aku temani mama juga. Baik, kamu juga. Oh iya, soal isi hati bayi apa benar gak usah bilang ke orang tua dan kakek? Gak usah, mereka malah khawatir, kita lahirkan dulu bayinya. Aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Ayo. Aku pergi. Aku beneran pergi. Bayi dadah. Hati-hati di jalan. Siap? Gu Qiaonian,
lama tak jumpa. Iya, lama sekali ya, tapi kalian berdua lebih terpuruk dari yang aku bayangkan. Gu Qiaonian, jangan banyak omong. Semua karena kamu aku jadi seperti ini sekarang. Hari ini aku pasti bikin kamu ikut celaka. Kamu dan bayi dalam perutmu gak ada yang selamat. Gak nyangka ya, Gu Qiaonian, kami gak mati. Kamu pikir, dengan menghancurkan keluarga Jiang, bisa tenang-tenang aja? Aku bilang, sekarang aku mau bunuh kamu. Bunuh aku? Coba lihat dulu di sekitar kalian ada apa. Jangan bergerak. Jiang Yumeng, Gu Meng'an, kalian diduga melakukan pembunuhan dan berbagai kejahatan lainnya. Sekarang secara resmi, kami menangkap kalian. Hehe, kaget kan? Dua orang bodoh ini sudah lama bersembunyi. Ibu hanya memasang jebakan. Dan kalian langsung masuk. Kira kami mudah diintimidasi. Hari ini, biarkan kalian masuk perangkap sendiri. Gu Qiaonian, kau berani menjebakku? Kau sudah merencanakan ini dari awal. Lepaskan aku. Apa hakmu menangkapku? Dia, Gu Qiaonian, yang duluan menyakitiku. Aku ingin membunuhnya. Beberapa kejahatan digabung. Kali ini kalian berdua masuk. Jangan harap bisa keluar lagi. Busuk di penjara saja. Bawa pergi. Orang seperti ini tidak tahu menyesal. Harusnya masuk penjara seumur hidup. Nyonya muda, wisuda akan segera dimulai. Ayo kita pergi. Perutku. Air ketubanku pecah. Aku mau melahirkan. Minggir, semuanya minggir. Nian, jangan takut. Kami semua di sini. Keluarga tidak boleh masuk. Tunggu di pintu. Nian belum sampai. HPL-nya sudah melahirkan. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Jangan ngawur. Kalau Nian dan cucu kecilku ada apa-apa, akan kuhancurkan para penjahat itu. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin Nian selamat, bahkan jika selama kita saling mencintai, aku percaya anak pasti akan kembali. Kenapa aku seperti mendengar tangisan bayi? Jangan-jangan itu suara hati bayi? Aku juga dengar. Ini, sudah lahir? Baru masuk 2 menit. Lahir. Benar-benar lahir. Bayi. Selamat, ibu dan anak selamat. Aku baru pertama kali lihat bayi yang tidak merepotkan ibunya. Langsung lahir begitu. Sungguh luar biasa. Nian, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Bayinya lahir sangat cepat. Tentu saja. Masa aku mau menyusahkan ibuku? Benar-benar anak pembawa keberuntungan. Tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi ibunya. Ya, biarkan aku lihat cucu kecilku. Bagus. Selamat datang di keluarga Lu, bayi keberuntunganku. Yeay, hidup bahagiaku akan dimulai. Tapi masih ada satu urusan yang belum selesai. Raja Iblis menjebakku, mengubah naskahku. Untungnya orang tua tidak buruk. Raja Iblis tua, umurku tambah jadi 120 tahun. Juga orang tuaku, kakek dan nenekku, kakek buyut, semuanya penuh. Kalau tidak, aku hancurkan istana iblismu. Baik, tuanku kecil.